Kalau saya sebut Garut, apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Pasti dodolnya kan? Ya, kita semua merasa tahu Garut. Tapi hari ini kita bakal coba gali lebih dalam lagi. Kita mau bongkar cerita di balik julukan kota ini. Dan percaya deh, ada permata yang tersembunyi di sana. Yuk kita bedah bareng-bareng. Pernah kepikiran gak sih kalau julukan sebuah kota itu sebetulnya kayak peta harta karun? Buat Garut, julukan itu bukan sekedar slogan buat pariwisata. Ini adalah kunci. Kunci buat kita ngebuka dan ngertiin apa sih sebetulnya jiwa dari kota ini. Dan tentu aja kita mulai dari yang paling terkenal, dodol. Kalau dengar kata Garut, hampir pasti gambar ini yang langsung muncul. Manis, lengket, dan ya ikonik banget. Tapi ini baru kulit luarnya aja loh. Nah, disinilah ceritanya jadi jauh lebih menarik. Coba deh kita geser dulu pikiran soal dodol, karena kisah inti Garut itu ternyata nggak dimulai dari adonan di kuali, tapi justru berawal dari penglihatan seorang presiden. Siapa lagi kalau bukan Soekarno? Jadi gimana ceritanya sebuah pengamatan sederhana bisa jadi identitas sebuah kota selama puluhan tahun? Semuanya dimulai dari satu kunjungan krusial oleh Presiden Soekarno. Coba deh bayangin suasananya. Tanggal 16 Desember 1960, Soekarno datang ke Garut bukan buat liburan, tapi buat ngasih penghargaan kota terbersih se-Indonesia. Keren kan? Nah, pas beliau lewat daerah Jayaraga, matanya tertuju ke arah Sungai Cimanuk. Di sana, atap-atap rumah penduduk yang dicat putih kena sinar matahari dan kling, berkilauan gitu. Pemandangan sederhana itulah yang bikin Bung Karno spontan nyeletuk Garut Kota Intan. Jadi bukan karena ada tambang berlian ya, tapi karena kebersihannya yang bikin kota itu seolah bersinar. Dan ini bagian cerdasnya. Julukan puitis itu nggak dibiarin hilang gitu aja. Pemerintah daerahnya mengubah itu jadi sebuah visi, sebuah misi, INTAN. Ini singkatan dari indah, tertib, aman, dan nyaman. Keren banget kan? Dari kilauan atap rumah, lahir sebuah cetak biru pembangunan kota. Oke, setiap intan itu kan punya banyak sisi ya, yang bikin dia berkilau. Nah sekarang kita lihat sisi-sisi industrinya Garut. Ini adalah tulang punggung ekonominya yang sama-sama tangguh dan berharga kayak permata. Nah, ini dia, dua sisi utama dari intan Garut. Di satu sisi ada dodol, lembut, manis, sebuah tradisi yang butuh kesabaran luar biasa buat bikinnya. Di sisi lain ada kulit, keras, kuat, awet. Sebuah warisan yang lahir karena kebutuhan dan ditempa di udara pegunungan yang sejuk. Dua hal yang kontras banget, tapi sama-sama jadi DNA-nya Garut. Kalau kita telusuri cerita kulit Sukaregang, ini benar-benar sebuah evolusi. Awalnya di zaman kolonial, tahun 1920-an, mereka cuma bikin barang-barang fungsional, kayak jok buat delman. Ilmunya itu diwariskan turun-temurun, dari ayah ke anak, bukan dari sekolah formal. Tokoh kayak Haji Muchtar itu jadi salah satu perintisnya. Dan lihat sekarang, dari jok delman, industri ini bertransformasi jadi penghasil jaket, tas, dan sepatu fashion kelas atas. Sampai akhirnya diakui secara resmi sebagai warisan budaya tak benda Jawa Barat. Luar biasa? Terus kalau kalian masih ragu soal seberapa besar industri dodol, coba lihat angka ini. Merek dodol yang paling legendaris, Dodol Piknik, itu rata-rata produksi 3 ton dodol setiap harinya. Kebayang nggak? Itu skala industri yang masif yang nunjukin betapa dalamnya makanan ini mengakar di ekonomi dan identitas Garut. Oke, kita udah lihat sejarahnya, industrinya juga. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, jiwanya Garut. Sebuah kilau budaya yang mungkin nggak pernah kalian sangka-sangka ada di sana. Percaya atau enggak, kita akan ngomongin domba. Tapi ini bukan sembarang domba. Ini domba Garut. Hasil kawin silang unik dari domba lokal, domba Afrika Selatan, dan merino Australia di abad ke-19. Di sini, domba itu bukan cuma hewan ternak, tapi simbol status. Nilainya itu dilihat dari keindahannya, terutama bentuk tanduknya. Ada yang tanduknya melengkung ke bawah, disebut nyatria. Ada yang pangkalnya besar, itu ngabalok. Dan harganya, jangan kaget, seekor domba jantan yang juara kontes bisa laku lebih dari 100 juta rupiah. Gila kan? Nah, puncak dari budaya ini itu sebuah acara yang namanya Seni Ketangkasan Domba Garut. Ini penting ya, ini bukan adu domba yang brutal, ini adalah pertunjukan seni yang aturannya ketat. Diiringi musik pencak silat dan tujuannya merayakan kekuatan dan kelincahan domba-domba super ini. Jadi ini adalah budaya yang mengubah ternak menjadi sebuah karya seni hidup. Jadi, dari mana semua keunikan ini datang? Jawabannya ada di bawah telapak kaki kita. Sekarang kita akan melihat inti dari intan Garut, kekuatan geologis, kekuatan gunung berapi yang membentuk segalanya dari industri sampai budaya.
Garut itu dikepung sama raksasa-raksasa tidur. Ada Gunung Cikuray yang puncaknya paling tinggi, terkenal sama lautan awannya. Ada Papandayan yang masih aktif, dengan kawah belerangnya dan hutan mati yang pemandangannya kayak di planet lain. Terus ada Gunung Guntur yang lerengnya gersang sampai dijuluki Fujiyamanya Garut. Lanskap dramatis inilah yang bikin Garut dulu dapat julukan Swiss Van Java. Dan inilah hasilnya. Tanah yang luar biasa subur dari aktivitas vulkanik ini ternyata jadi rahasia di balik bangkitnya lagi jeruk Garut yang legendaris. Jeruk ini tuh sempat hampir punah loh, tapi berkat kandungan mineral unik dari tanah vulkanik, sekarang bisa kita nikmati lagi. Nggak cuma jeruk, tanah yang sama juga menumbuhkan tembakau varietas Darwati. Ini tembakau kelas dunia yang diekspor sampai ke Eropa. Uniknya, tembakau ini justru paling bagus tumbuhnya di lereng-lereng gunung yang berbatu, tempat tanaman lain mungkin nyerah. Sekali lagi, ini adalah berkah dari gunung berapi. Nah, setelah kita menjelajahi semua sisinya, dari sejarah, industri, budaya, sampai alamnya, yuk kita coba satuin lagi semua potongan puzzle ini. Kita lihat gambaran utuh dari permata bernama Garut. Jadi, inilah sisi-sisi dari Intan Garut. Ada sisi sejarah yang lahir dari celetukan seorang presiden. Ada sisi warisan kulit yang tangguh. Sisi dinasti dodol yang manis. Sisi budaya domba yang unik banget. Dan semua itu berdiri di atas fondasi kekuatan vulkanik yang membentuk tanah dan manusianya. Semua sisi ini saling mengikat, bikin Garut jadi bersinar. Intinya, Garut itu lebih dari sekedar kota dodol. Ini adalah sebuah permata yang bersinar di mana sejarah, industri, budaya, dan alam itu menyatu, nggak bisa dipisahkan. Semuanya saling terkait, membentuk sebuah ekosistem yang hidup dan unik. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kota yang kita kira kita kenal cuma dari dodolnya, ternyata nyimpen cerita sekaya ini, kira-kira berapa banyak lagi kota Intan lain di luar sana yang ceritanya tersembunyi tepat di bawah permukaan? Mungkin setiap tempat punya permatanya sendiri yang cuma nunggu untuk kita temukan. Terima kasih sudah menyimak.